upaya keras gitu ya, dan juga satu master plan saya kira dalam bentuk perencanaan gitu ya, agar kultur atau budaya ini menjadi satu sosial capital ya, sosial capital di dalam membangun peradaban. Tadi Bu Solia sudah jelaskan berkaitan dengan ini. Nah, tapi dalam konteks lain sebenarnya kultural ini justru kalau dalam bahasa ekonomi gitu ya, dalam bahasa ekonomi itu adalah keunggulan komparatif yang seharusnya ya itu memiliki value dari sumber daya manusianya. Ya, kalau saya bawa ke bidang ekonomi. Tapi kalau kemudian kita bawa ke knowledge dalam membangun peradaban, maka budaya itu justru salah satu alat atau instrumen untuk terbangunnya sebuah peradaban. Itu budaya ya. Contohnya saja misalnya, kita itu sebenarnya budayanya sangat beragam, sangat kaya, hanya saja lagi-lagi gitu ya. Lagi-lagi permasalahannya adalah kita itu termasuk masyarakat yang early adopter terhadap teknologi tanpa ada filtrasi yang kuat. Nah, ini permasalahan memang. Ini challenging ke depan. Meskipun ini sebenarnya bisa bisa ditekan dampak negatifnya gitu ya. Dengan apa? Justru dengan literasi digital, dengan kemudian memanfaatkan dan mengoptimalkan digitalisasi ya untuk budaya ini menjadi salah satu solusi agar tidak hanya di recording secara mudah dan gampang, aksesibilitas orang pun jauh lebih mudah gitu loh. Nah, ini sebenarnya challenging. Makanya budaya ini perlu dipromot, perlu didekatkan kepada tidak hanya katakanlah budaya Tapanuli Utara untuk orang Tapanuli Utara, tapi justru untuk dunia malah. Ya. Ini penting gitu. Jadi kultur ini justru sekarang di dunia ya sebuah negara kalau punya kultur kuat justru itu menjadi unik. Contoh Korea. Ya, contoh Korea atau Jepang katakanlah. Kulturnya atau budayanya itu tidak hilang itu. Atau katakanlah India gitu ya. Kulturalnya tetap dijaga. Nah, ini saya kira salah satu contoh gitu ya yang ini juga saya kira di Tapanuli Utara atau juga di tempat yang lain ini menjadi challenging ke depan dengan media sosial ini, dengan memanfaatkan media digital ini. Jadi kalau kita ingin mereka menggunakan handycam dengan dengan besaran meganya yang tinggi dan susah ini gitu ya. Kalau sekarang kan gampang sekali, pakai handphone tapi dengan konten yang sangat baik. Ya, apalagi secara terstruktur dengan perencanaan tadi saya juga sudah sampaikan, ada planning, development, tourism, or kultural lah gitu. Dan itu tentu harus terarah, harus terstruktur. Ini menjadi tidak sporadis memang dalam membangun dan mendorong sebuah budaya ini tidak hanya berkembang tapi juga semakin menancap ya di masyarakatnya. Ya, justru literasi digital itu salah satu solusi untuk tanda kutip mendistribusikan dan mendekatkan ya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ya, tadi pertanyaannya apa, Mas? Ya, persoalan ini persoalan budaya yang hari ini untuk menjadi potensi dengan era digital ini bisa mengangkat budaya itu sendiri. Betul, persis. Justru budaya itu ya dengan kontennya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudian disesuaikan ya dengan keinginan konsumen, apalagi di milenial. Ini problemnya kan di milenial nih ya, dan bukannya problem, saya kira konsumennya juga milenial ya. Justru harus disesuaikan dengan gaya-gaya milenial dan kemudahan-kemudahan di dalam menerima message bagi orang milenial, bagi anak-anak milenial. Nah,
ini sebenarnya menjadi social capital yang tinggi gitu budaya itu. Justru sebuah bangsa apabila kultural atau budayanya diperkuat bahkan didevelop menjadi social capital untuk menumbuhkan peradabannya yang kemudian berimpact terhadap kondisi perekonomiannya, itu jauh lebih lebih kuat fondasi pembangunan budayanya dan kulturnya ya dibanding dengan teknologi itu sendiri gitu ya. Dan ini bisa terbukti tadi saya sampaikan Korea Selatan, bagaimana K-pop itu tidak ujuk-ujuk, itu 30 tahun lalu mereka membuat satu renstra gitu tapi konsisten gitu. Atau Jepang, bagaimana Jepang dengan kulturnya yang tetap dipertahankan dengan diberikan berbagai kemudahan-kemudahan dan keistimewaan bagi siapa saja ya yang membawa keluar bangsanya tetap ngeksis budayanya termasuk juga di dalam negeri gitu. Nah ini juga saya kira memang perlu ada satu policy gitu ya dari pemerintah untuk mendorong supaya budaya ini berkembang kemudian bisa kuat gitu. Tapi tentu saja kita sebagai orang yang kemudian melek terhadap digital menjadi salah satu alat untuk tadi ikut memperkuat dan memperkokoh budaya untuk menjadi social capital di dalam mendorong peradaban ya dan pembangunan masyarakat di Indonesia gitu secara umumnya. Kalau Tapanuli ya tentu Tapanuli Utara gitu. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Mukdial atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penanya yang kedua, yaitu kepada Saudara Samuel Parlindungan. Sekali lagi kepada Saudara Samuel Parlindungan, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Mbak Novi. Baik, sekali lagi kepada Saudara Samuel, Oke. apakah... Sudah. Dipersilahkan kepada Saudara Samuel. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan untuk Ibu Novi Kurnia. Jadi Ibu Novi, saya mempunyai satu pertanyaan, yaitu pada dasarnya dalam menggunakan aplikasi dompet digital, kita wajib melampirkan data pribadi demi mendapatkan fasilitas lebih dari aplikasi dompet digital tersebut. Salah satunya itu bisa kita sebut premium. Untuk mendapatkan premium, kita wajib melampirkan data pribadi kita lah dalam dompet digital tersebut. Sepanjang pengetahuan dari Ibu Novi Kurnia sendiri, seberapa amankah data yang kita lampirkan ke aplikasi tersebut, dan bagaimana tips untuk kami yang akan menggunakan aplikasi yang membutuhkan pelampiran data pribadi demi mendapatkan fasilitas premium tersebut, Ibu. Oke, terima kasih Mas Samuel Parlindungan. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Sekarang memang ada banyak sekali jenis dompet digital gitu ya, baik itu yang dikeluarkan oleh e-commerce, bank, kemudian juga berbagai macam pelayanan online ya, bahkan yang berhubungan dengan transportasi juga dan lain-lainnya gitu. Perbankan juga dan berbagai macam otoritas jasa keuangan sebenarnya gitu. Nah, yang paling utama tentu saja kita harus lihat gitu ya, keterpercayaan dari dompet digital yang kita gunakan. Caranya gimana? Ada banyak sekali review gitu ya, pelayanan dompet digital ini kan kegunaannya sebenarnya sama, menggantikan uang cash, tapi fitur-fiturnya tentu saja antara satu dengan yang lain berbeda-beda satu sama lain, sehingga tentu saja pastikan kita memastikan review dari masing-masing dompet digital ini sebelum kita memilih, bahkan sampai sebelum kita join ke yang memberikan layanan premium. Itu yang saya kira itu yang paling penting. Dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan, karena dompet digital ini kan kegunaannya juga berbeda-beda. Nah, kalau sudah itu tentu saja baru kemudian pertimbangan untuk kemudian memilih layanan premium. Kalau kita sudah pasti bahwa dompet digital yang kita pilih ini terpercaya dan mungkin bisa dilacak, dilihat rekam jejak digitalnya, kasus kebocoran data pribadinya banyak enggak gitu.
Karena kasus kebocoran data pribadi itu memang unik ya. Setiap aplikasi itu selalu mengembangkan terus keamanannya, tapi hackernya itu juga selalu terus mengembangkan cara meretasnya. Sehingga kita tentu saja harus selalu ngikutin gitu ya, selalu ngikutin reviewnya, selalu ngikut beritanya. Kalau sudah yakin nggak apa-apa. Nah, tentu ketika kita melampirkan data pribadi, kita pastikan juga yang paling utama tentu email utama ya. Jadi kalau bisa teman-teman menggunakan email utama untuk pelayanan-pelayanan seperti ini, jangan menggunakan email utama yang untuk bekerja atau untuk menyimpan data pribadi lainnya. Ada beberapa teman saya yang sangat spesifik untuk menggunakan aplikasi ini atau dompet digital ini, bikin sendiri, bikin sendiri, bikin sendiri. Ribet memang, tapi itu tentu saja lebih aman karena tidak berhubungan dengan yang lainnya. Terutama mungkin nanti Mas Samuel kalau mau menggunakan dompet digital, kalau prosesnya tidak harus berhubungan dengan perbankan, ya jangan disamakan dengan email utama yang digunakan untuk transaksi atau internet bankingnya. Saya kira itu untuk kemudian mencegah dari kita. Tapi itu kan sifatnya preventif. Kalau kemudian ada kasus peretasan harus segera gitu ya, harus segera mewaspadai gitu ya. Kalau ada yang aneh dari proses kita melakukan transaksi gitu ya, atau kita dengar ada kebocoran dari teman kita, ya kita harus langsung kasih tambahan-tambahan perlindungan gitu yang ada di dompet digital kita. Jadi pastikan fitur-fitur keamanannya kita gunakan secara maksimal, dan tadi pakai email yang berbeda dengan email perbankan itu jauh lebih aman. Saya kira itu jawabannya Mas Samuel. Semoga bisa menjawab kegelisahan ya, tapi tetap harus updating terus ya. Karena fitur itu tentu saja selalu diperbaiki keamanan gitu, dan kita juga harus update dengan persoalan-persoalan peretasan yang terjadi dan seringkali tidak diduga-duga ya, bahkan platform yang gede pun juga pernah dijebol gitu. Jadi kita harus selalu update, selalu waspada. Siap. Saya Baik, kira berarti itu ya. Gimana Mas yang Samuel? bisa saya simpulkan, kita harus sharing lagi ya Ibu ya untuk menggunakan dompet digital Betul, agar betul. informasi pribadi kita aman. Betul, Oke, harus hati-hati dan bedakan dengan email untuk internet banking ya. siap. Oke, terima kasih buat atas jawabannya. Sangat membantu. Ya, sama-sama Mas Samuel. Mbak Lisa? Baik, terima kasih kepada Mbak Novi atas pertanyaannya dan juga atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Saudara Samuel atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Saudara Nurmita Marni. Sekali lagi kepada Saudara Nurmita Marni, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Panji. Baik, kepada Saudara Nurmita dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Kepada Bapak Panji Suroso, saya ingin bertanya terkait musik tradisional. Di mana musik tradisional merupakan musik yang pertama hadir dan sangat penting. Juga musik tradisional banyak menggunakan alat-alat tradisional dan harus dipertahankan, juga dilestarikan. Namun banyak dari kita lebih suka mendengarkan musik yang modern ataupun musik yang diciptakan dari luar. Menurut Bapak, bagaimana cara kita memperkenalkan musik tradisional yang ada di daerah kita itu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih menyukai musik tradisional dan tidak bosan mendengarkannya, sehingga mereka mengetahui bahwa melestarikan musik tradisional itu sangat penting. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya juga sangat bagus ya. Kenapa katakanlah ini anak-anak milenial ya, atau golongan pemuda lebih menyukai musik-musik yang populer, katakanlah begitu, daripada menyukai musik-musik yang tradisional ya. Sebenarnya ini juga ada keterkaitannya dengan perkembangan industri musik populer sejak awal abad 20. Ya. Nah, ini bagaimana musik populer itu sudah memasuki ruang-ruang privat, dimulai dari adanya piringan hitam dulu, kemudian radio, televisi, dan sekarang lebih lagi masuk ke ruang privasi, bahkan di kamar tidur pun bisa hadir
Sementara musik-musik tradisional itu tadi tidak hadir di dalam perkembangan teknologi digital saat ini. Jarang. Ini ada hubungan kaitnya ya. Nah, jadi itu yang lebih intens masuk dan dilihat ya, apalagi sekarang hadirnya TikTok ya, itu lebih memberikan langsung masuk ke dunia anak muda. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, kemudian penyebab kedua juga ya, musik tradisional itu ya, ini kan sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun ya. Jujur saja, kalau dibandingkan dengan musik-musik populer sekarang itu tidak menarik, kurang menarik ya. Bagaimana pengemasannya, bagaimana penyajiannya ya. Jadi dianggap tidak menarik. Nah, jadi bagaimana agar musik-musik tradisional ini kemudian menarik dan bisa bersaing dengan industri musik global ya, katakanlah musik populer, ini harus ada trik-trik atau pengemasan-pengemasan yang lebih khusus. Misalnya seperti tadi yang saya tayangkan. Bagaimana misalnya katakanlah lagu tradisional itu kemudian dikemas, dibantu dengan menggunakan teknologi, ya kan? Salah satunya seperti itu. Jadi ini ada keterkaitannya dengan peran serta dari masyarakat, ya. Masyarakat pendukung kesenian tradisional itu sendiri harus lebih peduli, kemudian para akademisi, kemudian pemangku kepentingan ini harus memberikan transfer teknologi ke musisi atau pemain-pemain musik tradisional ya, agar dia bisa lebih memperbaiki kualitas penyajian dari seni pertunjukan itu sendiri dengan tidak menghilangkan keaslian atau keleluhuran, nilai-nilai luhur ya yang ada di dalam itu tidak menjadi hilang. Tapi justru ini ya, dengan hadirnya media dan teknologi ini justru membantu ya kan, mempermudah, memperkuat, dan dengan syarat aman digunakan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Novi dan narasumber yang lain. Seperti itu. Ini salah satu cara. Saya kira itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ke saya. Terima kasih, Mbak Lisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Panji atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Nurmita atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penanya yang keempat, yaitu kepada Saudara Indah Deani Rahayu. Sekali lagi kepada Saudara Indah Deani Rahayu, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan keempat ini ditujukan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Solihah. Baik, kepada Saudara Indah, apakah sudah dapat menyalakan mic-nya? Mohon maaf, sepertinya Saudara Indah Deani sudah keluar dari ruangan Zoom, maka akan kita lanjutkan kepada penanya berikutnya, yaitu kepada Saudara Dedi Arianto. Baik, sekali lagi kepada Saudara Dedi Arianto, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Selamat sore, Bapak Dedi. Ya, bisa dengar suara saya? Iya, terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung di kegiatan literasi digital yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita. Nah, berbicara tentang promosi budaya, seni budaya, sebenarnya budaya khususnya seni yang ada di Sumatera Utara itu sangat luar biasa banyaknya. Bahkan yang hari ini kita lihat populer itu ya, ada istilah Simekar, Simalungun, Melayu, Karu, yang notabene mungkin kita lihat dari sisi banyak hal itu memiliki kesamaan. Nah, mungkin proses apa yang terjadi sebelumnya juga kita ketahui, mungkin pakar-pakar budaya lah yang bisa menyampaikan itu. Nah, dari Toba Samosir sendiri pun atau dari Batak Toba itu banyak sekali jenis-jenis musik yang bisa kita lihat dan budaya-budaya yang bisa kita inikan. Nah, yang jadi persoalan adalah terkadang hari ini kita tidak mampu melihat popularitas dari musik
atau seni budaya itu tersendiri gitu. Nah, kalaupun ada itu hanya di event-event tertentu, ya kan. Nah, artinya misalnya di sebuah event dibuat di Belanda, mungkin itu perwakilan dari Obasa mungkin akan menghadirkan ininya. Nah, maksud saya begini, ada nggak dari para akademisi, para pemikir budaya itu membuat semacam platform? Kalau di kepenulisan, itu sekarang banyak platform-platform yang membantu para penulis-penulis kacangan dalam tanda kutip yang baru-baru menulis, itu menuliskan karyanya gitu. Dan bisa diterbitkan secara indie dan tidak berbahaya, tidak berbayar. Nah, bagaimana dengan apa namanya, dengan musik dan budaya itu tersendiri gitu kan? Contohnya misalnya ketika saya ingin memainkan satu buah alat musik yang saya desain sendiri, tapi kolaborasi antara musik Toba dengan musik Melayu misalnya begitu itu. Nah, format seperti apa mungkin kan hari ini kan agak sedikit susah itu. Nah, yang saya lihat artis terkenal seperti Vicky Sianipar itu telah berhasil membuat semacam peradaban baru terhadap musik Batak itu tersendiri. Tapi itu kan juga memiliki apa namanya, harus mempunyai potensi dana yang sangat luar biasa untuk mempopulerkan itu. Seandainya kampus, ini kepada Bu Titin mungkin sebagai pemerhati budaya dari kampus, mungkin ke depan mampu nggak atau bisa nggak membuat semacam platform sehingga kita yang punya jiwa seni atau punya kemampuan seni sedikit itu bisa mengeksplorasi dari kampung-kampung yang ada apa namanya produk lokal tapi bernuansa global. Mungkin itu Kak atau Ibu ya Titin yang kami hormati. Terima kasih Kakak moderator yang terhormat. Oke, terima kasih nih Dedi ya. Pertanyaannya bagus ini Dedi nih. Artinya kita hanya harus punya program ke depannya tentang bagaimana budaya ini menjadi familiar, bahkan populer bagi semua kalangan masyarakat, bukan hanya lokal, tetapi juga kalau bisa mendunia. Nah, sebenarnya tawaran nih, ya Pak Dedi ya, Bang Dedi nih, atau Adik Dedi. Nah, ini tawarannya, apa yang disampaikan oleh narasumber yang tadi seperti Pak Rizal itu ya, literasi digital. Itu sebenarnya salah satu platform yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di semua daerah yang ada di Sumatera. Jadi pembangunan seperti nanti ini karena seni dan budaya itu akan menjadi bagian dari pariwisata. Jadi bagian dari pariwisata yang akan kaya ketika itu bisa dikembangkan. Makanya sebenarnya kampus yang punya aspek keilmuan, kampus yang memiliki satu bagian dari kekuatan mengetahui tentang seni budaya itu tidak hanya berkembang di dunia kampus saja, tapi bagaimana kampus itu harus mengeluarkan dari kampus itu sendiri tentang bagaimana seni dan budaya yang mereka pelajari di dunia kampus. Jadi bukan hanya sekedar di kampus mereka belajar tentang seni budaya, tapi harus dibuat formatnya dan mereka bisa mengembangkannya. Jadi Saudara Dedi, memang mau tidak mau kampus sudah harus memikirkan bagaimana seni budaya ke depan ini digitalisasi, literasi digital itu harus dikembangkan. Hanya itu satu-satunya yang menjadi tantangan kita dan harapan kita. Jangan sampai seni budaya yang dikembangkan di kampus itu tidak terkikis, tetapi ketika di literasi digital orang tahu bagaimana perubahan demi perubahan dari budaya yang dikembangkan. Itu satu. Yang kedua juga bagaimana ketika persentuhan dari masing-masing budaya di masyarakat, umpamanya Batak Toba nanti bersentuhan dengan Melayu, bersentuhan dengan budaya Batak Karo. Nah, itu ketika dikembangkan dalam proses digital, disampaikan dalam secepat kilat untuk diinformasikan, maka masyarakat akan lebih banyak mengetahui bagaimana pergeseran ini, bagaimana bahkan untuk belajar pun sekarang kita sudah cukup ya bisa bermain seruling seperti apa lewat internet juga sudah, atau lewat YouTube juga sudah bisa. Jadi belajar otodidak di era literasi digital ini sangat banyak memberikan inspirasi buat kita mempertahankan budaya-budaya lokal yang selama ini
banyak yang belum diketahui. Itu barangkali Saudara Dedi yang bisa saya sampaikan. Baik, Mbak Lisa, saya kembalikan Mbak Lisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Soliha atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Dedi atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi ngobrol kita dengan Key Opinion Leader kita, yaitu Kak Nina Kardiana. Akan saya sapa kembali. Selamat sore, Kak Nina. Sore, Mbak Lisa. Sore, Kak. Masih semangat kan ya, Kak Nina ya? Semangat. Luar biasa. Baik nih Kak, setelah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari keempat narasumber kita yang luar biasa banget ya Kak tentunya pada sore hari ini. Kalau Kak Nina sendiri pernah nggak sih Kak ketika sedang scrolling di sosial media atau ketika sedang membuka internet, terus tiba-tiba menemukan suatu tempat yang menarik gitu Kak, dan pada akhirnya Kak Nina memutuskan untuk berkunjung ke tempat tersebut, gitu Kak? Sering banget sih, yang pastinya sudah semakin banyak postingan-postingan yang menarik dengan konten yang kreatif dan akhirnya kita tertarik untuk ke sana dan terbukti saya ke sana gitu. Betul banget nih Kak, ini bisa jadi salah satu manfaat sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari media sosial atau internet ya Kak. Dan Banyak. menurut Kak Nina seberapa penting sih Kak untuk kita mempromosikan budaya dan juga pariwisata di media digital? Sangat penting ya, karena dengan cara apapun yang pasti digital media ini sudah sangat-sangat dibutuhkan di semua hal, di bisnis, di social media marketing. Jadi ini sangat-sangat penting banget. Jadi kita harus benar-benar menyentuh dengan konten-konten yang sangat-sangat menarik gitu. Luar biasa, aku juga setuju banget nih sama Kak Nina. Dan Kak Nina sebagai seorang yang aktif juga nih ya Kak di sosial media. Ada nggak sih Kak tips and trick dalam membuat konten di sosmed atau di internet agar menarik gitu Kak? Oke, jadi kalau menurut saya lebih sering melihat referensi banyak di YouTube, banyak juga di sosial media yang kalau kita follow apa yang kita suka, jadi kita punya banyak referensi untuk membuat konten yang membuat customer atau yang melihat lebih tertarik untuk mengunjungi atau membeli apa yang kita jual gitu. Baik, berarti memang penting sekali untuk melihat referensi terlebih dahulu ya Kak ya. Oke, terakhir nih Kak Nina, closing statement dari Kak Nina untuk kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Oke, jadi dengan webinar ini yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat luar biasa, ilmu kita akan bertambah dengan berbagai hal, tidak hanya digital media, ternyata dengan budaya juga kita punya ilmu baru untuk lebih ikut mengembangkannya juga gitu. Jadi apapun yang kita dapatkan harus kita kembangkan lagi dan kita jadikan manfaat untuk orang lain juga. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Nina dan sampai sekian dulu sesi bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih banyak Kak Nina. Sama-sama Mbak Lisa. Baik, selanjutnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaan, harap untuk menyalakan kameranya atau on cam saat ini juga, karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Dan apabila Anda terpilih namun nanti tidak menyalakan kamera, maka hadiah dapat hangus. Jadi sekali lagi kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaannya, harap untuk menyalakan kameranya atau on cam saat ini juga, karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money. Namun sebelum itu, saya ingin mengecek terlebih dahulu nih semangat dari teman-teman dan juga Bapak Ibu semua di sore hari ini setelah sama-sama kita ikuti kegiatan webinar ini selama kurang lebih hampir 2 jam ya. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang masih semangat, boleh banget nih untuk klik fitur raise hand-nya. Buat teman-teman dan Bapak Ibu yang masih semangat, yuk coba kita klik fitur raise hand-nya nih. Akan coba saya lihat sudah berapa banyak yang mengklik fitur raise hand. Luar biasa, ada juga yang mengklik fitur clap hands ya.
Luar biasa, semakin bertambah dan terus bertambah nih. Ayo buat teman-teman yang belum klik fitur raise hand-nya bisa ikutan untuk fitur raise hand-nya, berbagi semangat untuk teman-teman yang lain juga. Luar biasa, dan hari ini juga partisipannya lumayan banyak ya, hampir 200 orang. Dan tadi saya lihat juga nggak cuma berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara saja, tapi juga ada dari wilayah lainnya di Indonesia. Luar biasa, ternyata masih banyak yang semangat pada sore hari ini. Dan semoga apa yang sudah sama-sama kita dengarkan dan kita bahas pada hari ini dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja akan kami umumkan 6 penanya terpilih yang namanya sudah ada di layar nih. Selamat kami ucapkan kepada Indah Deani. Sekali lagi selamat kepada Saudara Indah Deani. Kemudian selamat kepada Saudara Erwin Pasaribu. Dan yang ketiga, selamat kepada Saudara Meilan. Yang keempat, selamat kepada Saudara Ripka Sinaga. Yang kelima, selamat kepada Saudara Sri Ramadanti. Dan yang terakhir, selamat kepada Saudara Inggit Prastiawan. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih yang namanya sudah ada di layar. Namun sebelumnya, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Akan saya hitung sampai 3. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi senyumnya diberikan senyum terlebarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan kepada 6 penanya yang namanya ada di layar, mohon untuk mengirimkan direct message atau DM kepada host kami, yaitu dengan mengirimkan nama, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Sekali lagi, kepada 6 penanya terpilih yang tadi namanya ada di layar, mohon untuk mengirimkan direct message kepada host kami dengan mengirimkan nama, nomor telepon, dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Baik, diingatkan juga kepada seluruh peserta, mohon untuk mengisi link absensi yang sudah kami berikan di kolom chat. Dan tidak terasa, ternyata sekarang kita sudah berada di penghujung acara webinar. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada keempat narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi informasinya yang luar biasa pada siang sampai sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada key opinion leader kita yaitu Kak Nina yang sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti kegiatan webinar dengan tertib dan juga antusias. Saya, Lisa Maisyura, selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas.